wabarakatuh. Bu, ngapunten mengganggu waktunya Ibu sebentar. Bu, kemarin kami kan ikut guru penggerak, pendidikan guru penggerak angkatan 6. Nah, kemudian 1 bulan kemarin ada berapa materi, Bu? Ada modul 11, 12, 13, 14. Nah, kemudian ada aksi nyata yang harus kami terapkan di sekolah. Salah satunya yaitu budaya positif. Nanti di budaya positif itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman. Maksudnya itu. Ya, terima kasih Pak Wali. Tetap semangat. Guru penggerak adalah guru yang paling hebat. Ya. Jadi nanti kalau misalnya dengan alih informasi kan kepada teman-teman, saya minta yang maksimal agar teman-teman bisa menilai ilmu dari pendidikan dan mudah-mudahan bisa diterima oleh semua siswa kita yang ada di SDN Pangapura. Ya. Terus kemudian untuk yang lanjutnya desiminasi ini nanti ada yang 1, 2, 3 atau ketentuan? Gitu. Kalau melihat alur dari pendidikan guru penggerak nanti ada tahapannya. Jadi yang sekarang ini saya sudah melampaui modul 1, sudah selesai modul 1. Kemudian di modul 1.4 ada budaya positif itu kami istilahnya diharuskan untuk mengimplementasikan dalam kegiatan sekolah. Maksudnya begini, nanti saya akan menularkan ilmu yang saya dapatkan dari PGP, Pelatihan Guru Penggerak, kemudian teman-teman nanti melaksanakan dalam artian gedok tular tentu. Jadi ada 6 materi yang hendak kami sampaikan. Nah, yang pertama terkait nilai kebajikan, kemudian yang kedua motivasi, hukuman, restitusi dan penghargaan, keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian ada restitusi, kemudian ada segitiga restitusi. Jadi itu nanti yang kami sampaikan ke teman-teman. Kira-kira pelaksanaannya kapan Ibu? Kalau misalnya menurut Ibu? Untuk di sini, monggo nanti bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Anaryati SPD selaku Kepala Sekolah SDN Manoan Kulon II, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Manoan Kulon II, kepada yang terhormat Bapak Ibu pemateri yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi materi guru penggerak SDN Manoan Kulon II dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan hidayahnya sehingga kita selalu dalam jalan yang benar. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Manoan Kulon II, yang ketiga adalah pemaparan materi oleh Ibu Mega Swardini MPD dan Bapak Wandi MPD. Acara yang keempat yaitu tanya jawab dan kelima adalah penutup dan doa. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN Manoan Kulon II kepada Ibu Anaryati SPD. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati dan kami sayangi adalah Bapak Ibu GTK SDN Manoan Kulon II serta pemateri hari ini Bu Mega dan Pak Wandi selaku ibu dari guru penggerak angkatan 6, serta kami banggakan juga untuk SDN Manoan Kulon II yang hari ini akan mendapatkan implementasi dari 2 narasumber guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita bisa berkumpul, kita bisa berbagi, dan kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mega dan Pak Wandi yang hari ini mengimplementasikan apa yang diterima ketika mengikuti sebagai guru penggerak, yang mana hari ini dapat kita serap ya. Tapi nanti ketika penjenengan mendapat ilmu, insya Allah nanti saya pun juga akan ingin melihat seberapa jauh ya ilmu yang diimplementasikan Pak Wandi dan Bu Mega kepada penjenengan diterapkan kepada anak didik. Jadi nanti ketika penjenengan sudah menerima, sudah memahami, sudah bisa paham apa-apa yang diberikan oleh beliau berdua, penjenengan bisa nanti mengimplementasikan juga kepada siswa-siswi yang ada di kelas yang penjenengan ampuh. Dan nanti mungkin insya Allah akan saya mintai sampling per rombel itu satu-satu untuk mempertanggungjawabkan benar enggak, bisa enggak saya terima apa-apa yang dari narasumber hari ini terapkan ke penjenengan semuanya. Jadi mari kita terima alih informasi dari Pak Wandi dan Bu Mega kepada penjenengan semua. Mudah-mudahan ilmu yang diserap mereka berdua, beliau berdua ini bisa bermanfaat untuk kita dan anak didik kita. Amin. Itu kiranya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo Pak Wandi dan Bu Mega selamat bertugas menyampaikan
materi ke teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemateri berikutnya kami panggilkan Bapak Wandi MPD. Kepada Bapak Wandi MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratul kiram, para alim, para ulama, dan juga Ibu Kepala SDN Manokwari Kulon 2 Surabaya, Bu Anariati, dan juga Bapak Ibu Guru kelas 1 sampai kelas 6, guru bidang studi, karyawan, staf, dan seluruh warga SDN Manokwari Kulon 2 Surabaya. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dan juga kesehatan, serta kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran di pagi hari tadi, dan siangnya alhamdulillah panjenengan bisa belajar bersama kami. Ini hanya sharing Bapak Ibu, jenengan sudah kalau dibilang sudah banyak makan asam garam ya daripada saya, jangan sudah luar biasa, apalagi guru senior itu sudah pengalamannya sudah luar biasa. Nah, ini saya kebetulan kapan hari itu kan saya daftar jadi guru penggerak, jadi calon guru penggerak. Kemudian kami melalui pendidikan yang insya Allah 6 bulan ke depan, dan ini bulan kedua dengan modulnya itu insya Allah ada 6 Bapak Ibu, ada 6 modul. Modul 1, 2, 3, 4, 5, insya Allah 7 modul. Nah, kami sekarang di posisi modul 1 selesai, kemudian mau ke modul 2. Nah, di salah satu tugas di modul 1 itu, nah modul 1 terbagi menjadi 4. Jadi yang pertama Bu Mega, yang pertama paling atas Bu Mega. Yang paling atas sendiri. Paling atas sendiri Bu Mega. Ini Bu Mega yang paling atas. Nah, paling atas sendiri. Nah, ini Bu Mega ini ya, ini. Nah, ini sekarang kita lagi sosialisasi materi guru penggerak, saya sendiri. Kemudian ada ini modul 1 itu ada 4 Bapak Ibu, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Yang pertama filosofi KHD, yang kedua nilai peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, yang keempat modul budaya, modul 1, 4 budaya positif. Nah, untuk yang 1, 2, 3 itu kami sudah Bapak Ibu melakukan secara mandiri, mengimplementasikan yang kami tahu itu di dalam kelas, dan juga dengan melihat keadaan sekolah kita sudah. Nah, sekarang kita ada di posisi modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, kira-kira budaya positif itu seperti apa? Nah, ini Bu Mega yang tadi. Nah, seperti ini. Ini alurnya. Jadi ada 6 materi dalam modul 1.4. Yang pertama adalah disiplin positif. Jadi disiplin itu kita tanamkan dalam diri siswa. Disiplin internal dari dalam diri siswa. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, kemudian, jadi hukuman itu sebisa mungkin panjenengan harus menghindari itu karena dampaknya yang kurang begitu bagus dalam psikologi anak. Yang ketiga, keyakinan kelas. Jadi targetnya keyakinan kelas itu di dalam kelas dengan bikin keyakinan atau kesepakatan kelas, bukan peraturan. Kalau peraturan kan kita yang bikin. Tapi kalau keyakinan itu panjenengan yang bikin bersama siswa. Jadi siswa sendiri yang bikin. Misalnya datang tepat waktu seperti itu. Nanti targetnya dalam kegiatan ini nanti setelah diseminasi ini selesai, panjenengan membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh siswa. Kemudian diketik, diletakkan di figura kelas, kemudian bahkan ada yang di cap tangan Bapak Ibu untuk sebagai bukti kalau dia benar-benar harus konsisten dengan apa yang ditulis. Jadi di kelas itu dibagi
satu lembar, kemudian ada apa namanya banner atau apa gitu, tempel tangan gini, semua siswa. Itu rasanya kok beda gitu. Jadi kayak anak nanti akan berusaha menaati apa yang dia sepakati itu. Nah, kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Di slide sebelumnya, kebutuhan dasar manusia. Terus buat itu, terus bawah. Terus kebutuhan dasar manusia itu. Nah, di slide sebelumnya ya. Ini. Nah, jadi gini Bapak Ibu, niki sharing, Bapak Ibu nggak usah terlalu tegang ya, kalau santai Bapak Ibu ya. Nah, maksudnya gini Bapak Ibu ya. Jadi kodratnya manusia itu sebenarnya dia tahu Bapak Ibu mana yang salah, mana yang tidak salah. Dia itu tahu sebenarnya. Menurut saya contohnya saja itu saya tes itu mesti tahu. Dona kalau bangun siang gitu kira-kira itu benar salah. Salah Pak. Oh, bagus Bu. Salah itu Pak. Tapi menit itu terlambat Bapak Ibu. Terlambat. Jangan ini kok. Salah tapi kok jadi lakoni nah. Kemudian saya berpikir kenapa kok dia terlambat? Ternyata anak berbuat salah itu ada beberapa faktor yang belum terpenuhi oleh apa? Kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira apa kebutuhan dasar dari manusia? Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Jenengan makan, minum itu kebutuhan jenengan untuk bertahan hidup. Kalau jenengan nggak makan, terus itu kelenger Bapak Ibu. Nah, jadi harus makan. Makanya itu kebutuhan bertahan hidup harus dipenuhi terlebih dahulu. Makan, minum, tempat tinggal. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jenengan membentuk ikatan keluarga itu kan untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan juga rasa diterima dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Jenengan butuh kemampuan istilahnya ini, butuh kebutuhan penguasaan. Kepingin diakui, oh saya lo mampu. Pekerjaan ini saya mampu, saya bisa. Itu butuh pengakuan orang lain. Gak mungkin jenengan gak butuh pengakuan orang lain itu. Terus Pak Bos gak diakui, gak mungkin. Itu pastinya itu. Saya seperti ini tuh kepingin diakui kemampuan saya itu seperti ini. Nah, itu pengakuan. Kebebasan. Di anak itu bebas memilih Bapak Ibu. Nah, nanti ini akan dibahas terus terkait dengan kebebasan. Tapi kebebasan di sini tuh bukan kebebasan yang sakarepe dhewe. Nah, jadi kebebasan yang ada batasan sesuai dengan norma-norma tertentu. Kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi dia bisa dipertanggungjawabkan ke depannya. Keanggap bebas ya enggak. Nah, ini konsep kebebasan ini yang sekarang didengungkan oleh kurikulum ya. Kurikulum merdeka kan sekarang merdeka kan berarti kan dia bebas. Tapi masih ada realnya, dalam realnya ada ketentuannya. Kementerian menyiapkan capaian kompetensi. Kita bebas membuat strategi pembelajaran untuk mencapai capaian kompetensi itu. Tidak ditentukan harus ini, harus itu, enggak. Nah, anak juga begitu. Biarkan dia punya kebebasan dalam artian dia memilih apa yang dia rasakan. Contohnya begini Bapak Ibu. Misalnya, hari ini tugasnya adalah teks prosedur, misalnya di capaian pembelajarannya gitu ya, atau KD-nya. Siswa membuat urutan penggunaan alat. Ada siswa, Pak, boleh nggak saya menggunakan alat masak Pak untuk membuat teks prosedur? Saya suka masak, boleh tak apa-apa. Pak, saya suka olahraga, saya ingin menggunakan teks prosedur itu untuk menceritakan urutan penggunaan bola voli, urutan penggunaan misalnya alat olahraga yang lain. Boleh saja, tergantung kesukaannya dia. Nah, yang gawat kan dia nggak suka sama sekali itu olahraga yang nggak suka, masa yang nggak suka. Nah, itu perlu pendampingan anak seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada kesenangan. Nah, Bapak Ibu,
Kesenangan ini sangat penting ya. Kalau anak di kelas tidak senang itu bahaya Bapak Ibu. Jadi anak di kelas itu harus senang, harus merasa bahagia. Jadi dia datang ke sekolah itu terkadang gini, saya tuh gini Bapak Ibu ya. Ini kalian sharing ya Bapak Ibu ya. Di rumah itu orang tuanya sudah bekerja, kedua orang tuanya bekerja. Terkadang dia ke sekolah itu butuh kasih sayang dari seorang guru. Makanya kadang-kadang anak itu kok caper banget. Nih ambek gurunya itu mungkin ada kebutuhan si siswanya yang tidak terpenuhi ya Pak Ibu. Jadi kadang di rumah, ngapunten, siswa saya itu ada datang ke rumah, kemudian pulang itu ibunya belum datang, dia tidur baru orang tuanya datang. Pagi dia belum bangun, orang tuanya sudah pergi kerja. Nah, anak seperti ini Bapak Ibu, ngapunten. Niki yang saya tahu kemarin dari guru penggerak Bapak Ibu ya. Anak seperti ini kalau berbuat salah terus kita marahi, kita hukum. Nah, itu kan berarti kan gimana gitu Bapak Ibu ya. Kalau tahu ya. Nah, makanya itu Bapak Ibu. Jadi ketika kalau saya belajar guru penggerak ini Masya Allah ya Bapak Ibu ya. Awalnya saya itu kalau ada anak terlambat itu ya ini kita teko lah gitu. Ini jam berapa ini? Maksudnya jam berapa? Nah seperti itu. Nah ketika ada guru penggerak ini, saya sedikit lebih bersabar. Maksudnya gini, datang, kok terlambat kenapa? Ini kan saya nggak baik ya, tidak bermaksud apa-apa. Oh Pak, maaf ibu saya sakit dulu kan. Selamat saya belum marah. Loh tadi tak marahin waduh. Kan kayak gitu kan merasa. Oh iya, jadi di rumah anak itu memang ada beberapa anak yang kebutuhan dasarnya ini belum terpenuhi, sehingga dia mencari kebutuhan itu supaya terpenuhi di mana? Ya di sekolah. Ke siapa? Ya ke panjenengan semuanya ini. Jadi alhamdulillah ini ikut guru penggerak insyaallah Bapak Ibu. Jadi kita tidak dalam artian gini, kita itu mencoba memotivasi, menumbuhkan motivasi internal panjenengan semuanya. Jadi bukan karena kita termotivasi dari eksternal ya, dari luar. Ketika dari luar itu tidak ada, maka kita kembali lagi ke ya kayak biasanya kayak gitu. Siswa juga gitu. Di kelas ketika ada guru nih, ini guru ini pas sakit nggak masuk diisi orang lain, dia berubah. Nah seperti itu yang berarti motivasi internal dalam diri siswa itu masih belum terpenuhi. Ini saya juga belajar Bapak Ibu. Kelas saya juga, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi semoga kita bersama-sama ini kita bisa mewujudkan kelas kita yang luar biasa. Lanjut dulu Mega. Nah, ini yang posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi kita itu ada 5 pilihan posisi kontrol untuk merespon sikap atau perilaku siswa di sekolah. Jadi yang pertama itu penghukum. Jadi ketika ada anak, nanti saya punya videonya Bapak Ibu. Hanya sharing Bapak Ibu ya. Anak terlambat seorang penghukum langsung, Bu, kamu itu selalu saja salah. Langsung dengan rapi menunduk-nunduk. Kamu yang selalu berakhir begini, kayak gini. Dengan suara tinggi, bahasa tuh mata melotot. Jari menunjuk-nunjuk, nah seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Insya Allah kalau di sini alhamdulillah nggak ada. Jadi seperti ini nih, kalau bisa sebisa mungkin tidak begini Bapak Ibu. Kalau insya Allah alhamdulillah kalau di sekolah kita sudah tidak ada seperti ini. Saya kemarin sudah mengobservasi di dalam artian sekolah kita itu alhamdulillah tidak ada yang tipe penghukum seperti ini. Lanjut Bu Mega. Nah, ini posisi yang membuat merasa bersalah. Saya sebelum tahu CGP ini, saya itu merasa ini tuh paling baik penanganannya. Contohnya begini, ada anak terlambat. Sampai nih biole, kau terlambat. Gak sakno wong tuamu tak kerja di rumah. Pikiran saya, cara seperti ini tuh udah bagus. Ternyata masih belum Bapak Ibu. Nah, cara seperti ini ya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Nah, membuat merasa bersalah itu nadanya itu melas, wajahnya ya untuk melas-melas. Nah, kemudian
mengecewakan orang tua, itu ternyata efeknya apa? Efeknya begini, murid akan menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain, dan dia merasa frustasi yang sangat dalam, sehingga nanti dia itu menutup dirinya sendiri, merasa meyakini dirinya bersalah. Nah, ini kalau tipikal mohon maaf di sini insyaallah ini saya dulu begini Bapak Ibu, membuat merasa bersalah. Ternyata ini masih kurang bagus Bapak Ibu. Dan nanti saya sendiri akan perbaiki bagaimana baiknya kalau nanti posisi kontrol kita yang baik yang seperti apa. Lanjut demikian. Nah, ini sebagai teman. Nah, seolah-olah guru sama siswa itu kayak teman Bapak Ibu. Ayo bantulah Dewi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Mengunda-tunda. Nah, kemudian ya sudah, kali ini nggak apa-apa, ya nanti Ibu bereskan. Nah, seolah-olah itu kayak teman. Nah, efeknya bagaimana? Murid akan senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Nah, hanya saja sisi negatifnya adalah ketika guru tersebut tidak masuk, diganti guru lain, otomatis responnya akan berbeda. Nah, ini kelemahannya di sini. Ini kalau yang jadi teman. Yang keempat, lanjut Bu. Ini sebagai pemantau. Pemantau itu berarti dia itu agak jauh, jaga image, jaga jaim lah ya, agak jauh sedikit. Peraturannya apa? Kenapa lambat? Nah, sanksi konsekuensinya apa? Dia hanya mengingatkan aja. Ini suaranya datar, bahasa tubuh yang sangat formal sekali ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Tahu kamu terlambat 15 menit? Apakah mengerti konsekuensi bagaimana? Dan sebagainya. Nah, hasilnya bagaimana? Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Nah, ini agak sedikit bagus Bapak Ibu. Jadi dikembalikan kepada konsekuensinya dan keyakinan kelasnya. Lanjut dulu. Dan ini posisi yang paling tinggi Bapak Ibu, yaitu posisi sebagai manajer. Nah, bagaimana posisi kita sebagai manajer itu? Nah, sebagai manajer kita itu berusaha menyadarkan kembali siswa itu pada kesalahannya, kemudian mencari tahu kira-kira kesalahannya itu disebabkan oleh apa. Nah, kemudian ini bersedia memperbaikinya. Nah, bagaimana caranya memperbaikinya? Nah, kemudian rencananya memperbaikinya bagaimana? Jadi dia itu menanyakan ke siswa, kemudian siswa sendiri yang seolah-olah untuk merespon, mencari tahu kesalahannya apa, mengapa kok dia sangat berbuat salah, kemudian bagaimana caranya tidak memperbaiki supaya tidak mengulanginya lagi. Nah, hasilnya bagaimana? Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, kemudian sesuatu itu yang sudah terjadi, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid. Jadi ini adalah posisi yang tertinggi. Tetapi Bapak Ibu, ini 1-5 itu tidak bisa kita selalu menerapkan manajer. Tidak bisa, tergantung dari kesalahannya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi tidak bisa semua harus manajer. Pak, kadang-kadang anak ditanya apa yang kita yakini, jawabannya nggak tahu Pak. Nah, gitu kan nanti kita sulit untuk mengeluarkan pertanyaan berikutnya. Nah, posisi manajer jika tidak bisa diturunkan di posisi pemantauan. Pemantauan masih belum kena anak itu di posisi teman. Yang penting jangan di posisi yang menghukum tadi. Jadi sedikit diturunkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, niki hanya sharing Bapak Ibu ya, dalam artian apa yang saya dapatkan, kemudian kami sampaikan ke panjenengan. Lanjut, ini yang terakhir Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir. Ya Bapak Ibu, ini poin selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, jadi kira-kira apa? Simpelnya begini Bapak Ibu, segitiga restitusi itu yang pertama. Sisi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa Pak? Nah, nanti saya ada videonya Bapak Ibu, nanti ada videonya.
Jenengan itu bukan contoh yang maksudnya gini. Itu saya praktekkan di kelas saya. Nah, jenengan nanti bisa diambil tindakan yang saya lakukan itu seperti apa. Nah, jadi misalnya ada anak terlambat ya Ibu ya. Satu orang terlambat datang ke sekolah, ketika kita mengajar, ada anak masuk terlambat. Nah, seperti itu kalau menurut segitiga restitusi itu tidak boleh langsung dieksekusi di depan kelas itu. Jadi ya nanti ketika istirahat temui bapak di ruangan yang lain. Nah, seperti itu. Anak dipersilakan untuk duduk. Nah, kemudian ketika istirahat tapi anak dipanggil, jenengan harus menstabilkan identitas dulu. Nah, caranya bagaimana? Coba dibawa. Nah, seperti ini. Jadi pertanyaan ini yang panjenengan sampaikan ke siswa. Sadari betul kalau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak itu tidak dibuat merasa dia itu bersalah banget gitu loh. Padahal terlambat masuk itu pasti ada alasannya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini, boleh. Nah, misalnya anak tengkar ya, boleh seperti ini. Bapak ibu itu tidak tertarik mencari yang salah siapa. Tapi yang paling penting adalah menemukan solusinya. Bagaimana ke depan kita memperbaiki kesalahan itu. Nah, kemudian lanjut Bu, sisi yang kedua, validasi tindakan. Nah, gini kita cari tahu kenapa kok dia terlambat. Apakah kebutuhan dasarnya tadi belum terpenuhi. Nah, seperti ini. Kamu pasti punya alasan kenapa terlambat, mungkin ibunya sakit atau bannya bocor. Kita tanya dulu. Nah, kemudian yang terakhir, sisi yang ketiga Bu Mega, menanyakan keyakinan kelas. Jadi urutannya, panjenengan bikin keyakinan kelas terlebih dahulu. Misalnya besok atau lusa bikin keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian semoga tidak ada anak yang terlambat. Nah, ketika ada anak terlambat, baru kita restitusi anak itu. Dan catatannya, tidak semua masalah itu bisa direstitusi Bapak Ibu. Ya, tergantung dari tingkat kesalahannya. Nah, sebisa mungkin restitusi ini pun panjenengan tidak mungkin sekali jadi, tidak bisa. Tapi harus dilatih. Nah, dengan tahu ini, insya Allah saya itu sekarang jadi gurunya sedikit lebih bersabar Bapak Ibu. Lebih sangat bersabar. Pembawaannya itu kalem gitu Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi jenengan nanti masa gini, kalau nanti misalnya kita merespon segala sesuatu itu melihat mungkin kebutuhan siswanya belum terpenuhi ya, kita kan nanti enak, kita penuhi aja kebutuhannya. Nah, jadi begitu. Mega. Jadi jenengan bikin keyakinan kelas dulu di sekolah. Jadi agak dipercepat Bu Mega videonya. Bikin. Nah, ini seperti biasa, terus Bu Mega, terus stop. Nah, ini saya bagikan satu persatu ke siswa itu kertas yang nulis. Ada tepat waktu seperti itu. Lanjut Bu Mega. Terus ditulis terus Bu Mega. Nah, ini ditulis. Nah, stop Bu Mega yang tadi. Nah, ini stop yang tadi ini kuning. Nah, stop. Stop ini. Nah, ini saya tempelkan di papan tulis seperti ini. Jadi dia tahu ini keyakinan kelas yang kita bikin. Lanjut mereka. Jadi seperti ini. Terus mereka terus. Nah, stop ini. Ini ada anak terlambat. Kemudian saya suruh duduk. Istirahat, saya panggil. Nah, ini stop aja. Nah, jadi seperti ini. Didudukan tersendiri. Jenengan sebenarnya sudah melakukan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini contoh dari budaya positif yang insya Allah kita coba terapkan di sekolah kita. Mungkin itu Bapak Ibu hari ini yang bisa kami sampaikan. Tutup Bu Mega ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga berbagi ilmu ini panjenengan bisa meluangkan waktu. Kami berterima kasih banyak dan mohon maaf untuk menyita waktu panjenengan.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke pembawa acara. Alhamdulillah, materi telah selesai disampaikan. Semoga materi guru penggerak ini dapat menjadikan kita guru-guru yang hebat dan dapat mengelola kelas dengan baik. Untuk menutup acara pada siang hari ini akan ditutup dengan doa. Kepada Bapak Musrik SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita akhiri acara kesempatan seperti itu dengan membaca doa. Semoga segala aktivitas kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah wa hassil maqasidana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saya sebagai pembawa acara. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi nasta'in wa umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah mengimbaskan, melaksanakan pengibasan kepada teman-teman sejawat, termasuk nilai kolaborasi dan juga nilai kepemimpinan. Jadi saya sudah mengibaskan. Nah, kemudian nanti teman-teman itu saya gini kan Bu, dalam artian teman-teman nanti mengimplementasikan di dalam kelas. Nah, nanti kami mohon izin ke Ibu untuk mengambil beberapa potongan kegiatan teman-teman yang ada di kelas. Jadi sebagai wujud bahwasannya teman yang sudah terimbas ilmu dari materi guru penggerak tetap bisa sudah menerapkan dan juga bisa kita pantau. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya. Terima kasih. Tadi saya lihat teman-teman antusias juga mendengarkan apa yang penjelasan sampaikan, ya, yang diimplementasikan dengan teman-teman. Insya Allah nanti Bapak Ibu guru yang ada di sini saya anjurkan juga untuk menerapkan apa yang penjelasan kasih berikan kepada beliaunya, dan mudah-mudahan ini berkelanjutan dan jenengan tetap semangat untuk kedepannya nanti mendapat ilmu-ilmu lagi yang bertambah-tambah diberikan lagi kepada teman. Monggo, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini akan berguna atau bermanfaat bagi guru-guru dan anak didik di SDN Mataram. Bun, terima kasih atas ruang dan waktunya yang telah diberikan kepada kami, Bun. Jadi insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Terima kasih, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.